diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Halo semua, balik lagi bersama saya di Rumah Opini, rumah kita semua untuk beropini. Kasus yang lagi viral ini datang dari artis dan pembawa acara yang bernama Nirina Zubir. Kabarnya, dia ditipu oleh ART-nya yang bernama Riri Kasmita, atau biasa dipanggil dengan nama Riri. Mirisnya, total kerugian yang dialami oleh Nirina ini mencapai angka 17 miliar rupiah. Tentu bukan jumlah yang sedikit ya. Riri ini sebenarnya adalah orang yang dipercaya oleh keluarga Nirina untuk menjaga almarhum ibundanya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Mirisnya lagi, Nirina dan keluarga menduga bahwa hasil penggelapan aset senilai 17 miliar itu digunakan oleh Riri dan komplotan lainnya untuk hidup mewah dan membangun bisnis baru. Lo ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya. Minta tolong ya Pak ya, maksudnya peralihan dananya juga. Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang? Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Ini saya mengharapkan sekali melakukan penyidikan. Dalam kasus ini, Nirina pun sudah melapor dan meminta penyidik untuk mengusut tuntas penggelapan aset dalam kasus mafia tanah ini. Dan tentunya berharap seluruh asetnya bisa dikembalikan. Untuk itu saya juga mohon kepada pihak yang terkait di sini, dari BPN, dari Kanwil, juga dari perbankan, untuk mempermudahkan dan agar hak-hak kami bisa kembali. Kemudian proses hukum tetap berjalan. Modus yang dilakukan Riri ini adalah dengan memalsukan tanda tangan, di mana hal ini bermula saat Riri diminta oleh mendiang ibunda Nirina untuk mengurus pajak bumi dan bangunan. Setelah itu, Riri memalsukan tanda tangan dari ibunda Nirina untuk menerbitkan akta kuasa jual. Tetapi yang saya sampaikan bahwa modus operandinya adalah mereka ini dengan memalsukan tanda tangan. Salah satunya adalah itu. Awalnya dipercaya oleh almarhum untuk mengurus, pertama adalah pembayaran PBB-nya, dikasih surat kuasa oleh almarhum, tetapi berkembang karena terlalu dipercaya pada saat itu. Selain itu, Riri juga dipercaya menyimpan 6 sertifikat tanah senilai 17 miliar. Kata Bapak Dwi Budi Martono selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran dan mendapati bahwa 6 sertifikat tanah dan bangunan milik ibunda Nirina telah dibalik-namakan atas nama Riri Kasmita. Dari situ, akhirnya diketahui bahwa 3 sertifikat telah dibalik-namakan atas nama orang lain dan 3 sisanya sedang digadaikan oleh tersangka. Setelah melalui proses penyidikan dan penyelidikan, saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus mafia tanah ini, termasuk Riri diantaranya. Dari kelima tersangka tersebut, 3 diantaranya sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan sisa 2-nya masih dalam proses penyidikan. Ini bahwa sekarang sudah 5 orang tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah ditahan, 2 ini masih dalam pemeriksaan. Kemungkinan akan ada lagi nanti tersangka lain, ini masih kita lakukan pendalaman karena ini akan berkembang lagi. Dari sini kita bisa belajar ya, bahwa orang yang kita percayai sekalipun masih dapat mengecewakan dan mengkhianati kita hanya karena buta oleh uang semata. Bukan berarti
kita tidak boleh punya orang yang kita percayai. Tetapi untuk masalah uang, alangkah baiknya kalau kita juga memiliki tindakan yang preventif. Namanya juga uang, saudara aja bisa dibuang karena uang. Jadi, untuk kita semua, kita tetap harus berhati-hati karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang bisa mengkhianati kita. Nah, bagaimana kasus ini akan berkembang menurut kalian? Dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini? Tuliskan opini kalian di kolom komentar, karena adalah Rumah Opini, rumah kita semua untuk beropini. Bila kalian suka pada pembahasan video kali ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa beropini dengan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis dan dapat membuat channel ini semakin berkembang. Jangan lupa juga nyalakan lonceng videonya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan saya berikutnya. See you next time, keep smart and objective, and bye-bye.